Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Gita Cahyani dengan NIM 1001181232803. Saya dari kelas IKMA. Hari ini saya akan mencoba mengulas mengenai fenomena kebahasaan yaitu bahasa slang. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih apa itu bahasa slang. Jadi, bahasa slang adalah ragam bahasa musiman yang sifatnya tidak resmi dan tidak baku serta sering dituturkan oleh kelompok sosial tertentu dalam situasi informal, atau dengan kata lain, bahasa slang biasa disebut sebagai bahasa gaul. Saat ini, penggunaan bahasa slang atau bahasa gaul sudah tidak asing lagi didengar oleh semua orang. Hal ini dikarenakan bahasa slang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, khususnya oleh kita para remaja. Fenomena ini tentunya menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu contoh dampak positif penggunaan bahasa gaul adalah menimbulkan rasa keakraban para remaja dengan sesama teman sebayanya. Ini membuat mereka nyaman dan lebih leluasa dalam berkomunikasi antar satu sama lain. Sementara dampak negatifnya adalah mereka dikhawatirkan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena sudah banyak sekali bahasa gaul saat ini, maka dari itu dalam video ini saya hanya akan membahas beberapa contoh saja dari bahasa gaul tersebut. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kata lol. Sebagian orang mungkin masih tidak paham dan terkadang sering salah mengartikan dan menganggap bahwa kata lol ini merupakan ungkapan dari kata tolol. Padahal artinya bukan itu. Kata lol sendiri merupakan akronim dari bahasa Inggris yaitu laugh out loud yang artinya tertawa dengan keras atau tertawa terbahak-bahak. Kata lol ini biasanya digunakan oleh para remaja sebagai ekspresi ketika mereka melihat ataupun mendengar sesuatu yang mereka anggap lucu. Yang kedua adalah garing. Kata garing di sini artinya bukan makanan yang memiliki kerenyahan tingkat tinggi, tetapi maksudnya tidak lucu. Kata ini biasanya ditujukan kepada seseorang yang mencoba membuat sebuah lawakan, tetapi tidak ada yang tertawa karena dianggap tidak lucu. Nah, kata garing ini kebalikan dari kata lol, di mana kalau kata lol digunakan sebagai ekspresi terhadap sesuatu yang kita anggap lucu. Sementara kata garing ini digunakan sebagai ekspresi terhadap sesuatu yang kita anggap tidak lucu. Yang ketiga, gaje. Gaje merupakan akronim dari nggak jelas. Kata ini biasanya digunakan saat seseorang merasa tidak mengerti maksud atau tujuan dari ucapan yang disampaikan orang lain. Yang keempat, sotoy. Sotoy ya teman-teman, bukan soto. Sotoy merupakan plesetan dari kata sok tahu. Kata ini biasanya ditujukan untuk seseorang yang tidak tahu kejadian sebenarnya, tetapi tetap berkomentar seolah-olah dia tahu semuanya. Yang kelima, santuy. Santuy merupakan plesetan dari kata santai. Ini biasanya ditujukan kepada seseorang yang merasa khawatir atau takut secara berlebih terhadap sesuatu. Yang keenam, kuy. Kuy merupakan plesetan dari kata yuk. Biasanya digunakan sebagai ungkapan seruan atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti, kuilah berangkat sekarang, keburu telat nanti. Yang terakhir atau yang ketujuh, amai. Amai merupakan pengganti kata banget. Kata ini paling sering digunakan oleh para perempuan sebagai ungkapan untuk sesuatu hal yang disukainya atau tidak. Contoh hal yang disukai lucu banget diubah menjadi lucu amai. Yang tidak disukai seperti panas banget diubah menjadi panas amai. Dari 7 contoh bahasa slang atau bahasa gaul tersebut, yang dapat saya simpulkan adalah tidak masalah ketika kita menggunakannya untuk berkomunikasi dalam pergaulan dengan teman-teman sebaya. Meskipun tidak ada aturan yang melarang pemakaian bahasa tersebut, tetapi sebagai generasi penerus tetap harus pandai menyesuaikan situasi dan kondisi dengan siapa kita berkomunikasi. Jika sedang berkomunikasi dengan guru, orang tua, atau menyampaikan sesuatu forum resmi, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fenomena bahasa slang atau bahasa gaul. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.